Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bapa, pimpin dan bimbinglah kami ya Bapa, di dalam kami mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah kami yang terus ingin belajar ini ya Bapa, boleh Engkau penuhkan dengan pengertian kehidupan yang ingin Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, pimpin dan bimbinglah kami Allah, kami Roh Kudus. Demi Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya. Ya, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang diberikan kepada kita pada hari ini adalah di mana di ibadah minggu reminiscere, ya, diambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga yang ke-17. Ya, mari kita buka Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Saudara-saudari sekalian membaca ayat yang genap. Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. For the Sunday school, please read it in English, in your heart. Follow along with us. Ready? Oke. Mari kita baca Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Saya mulai ayat yang ganjil. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apakah yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah mengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Ya, terpujilah Tuhan. Jadi judul yang diberikan kepada kita pada hari ini adalah kasih Allah besar akan dunia ini. Balgado holong niroha di debata di Portivion. Tapi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk lebih fokus ke kelahiran baru. Saya ingin kita merefresh apa itu lahir baru.
ya, kelahiran baru. Ya, jadi, walaupun di judulnya kasih Allah besar akan dunia ini, tapi sebagai pengikut Allah, ya, walaupun Allah mengasihi kita harus ada respon. Ya, jadi kasih Allah itu ya harus ada respon, yaitu kita harus lahir baru. Ya, nah, saya melihat jam bukan pengen cepat-cepat, tapi takut kelamaan. Iya, kalau saya khotbah bisa 1 jam lebih. Saya ingin kalau udah terlalu panjang saya potong gitu misalnya. Iya, ya, panjang sekali kalau saya khotbah, nanti ada banyak yang ini itu. Ya, jadi saya pengen supaya pas gitu ya. Iya, jadi kita tadi sudah membaca Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Ya, jadi di situ cerita yang paling terkenal, ya, khususnya untuk membahas mengenai kelahiran baru. Ya, ya, jadi pada saat ini saya mau fokus ya di Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Ya, for the Sunday school. Again, we read the passage John 3 from 1 to 17, but I want to focus on the John 3 verse 3 to 8 about born again, about being born again. So this is so important. I want to refresh your mind, your understanding about being born again. Now, how important it is it? So in this story, as you guys have read before, Nicodemus, went to Jesus at night. At night, think about it. He didn't want anybody to see, especially his friend. Why? Who's his friend? His friend are the Pharisee, teachers of law. The leaders of the religion in Israel. Now, why did he has to go at night? It could mean so many things. One of them, there is so prominent that we know, is that he want to meet Jesus without any repercussion from his friends, because all Pharisees, most of them hate Jesus. Remember that? For Pharisees, Jesus is a troublemaker. For the Pharisees, Jesus was a rebel. Because Jesus diminished their power as a leader in Israel. But not Nicodemus. Nicodemus found that Jesus' teaching was right, was something that he needs to investigate, was something that he needs to have. So he went at night to Jesus, and Jesus told him this. Told him to born again. And then he asked, right? I don't know if you remember this. He asked, how could an adult be born again? How do you think they can go back into their mother and become a baby again? And Jesus was astonished by his misunderstanding. How come you, a teacher of law, don't know about this? So he explained that in a simple term, to get to heaven, you have to be born again. What happens if you're not born again? You're not going to be allowed to come to the kingdom of God. What is born again? What is it about? Born again. So born again is we can say that as a Christian we need to be born twice. First is the normal one. Second is by born in spirit. Why? Because God is spirit. So if we live by just because we're born for the first time, we live under the law, in our sinful being.
But if we were born again, Jesus said, yeah, you are transformed. You're not the old self anymore, but you are new. What's the new part? You are born in spirit, and therefore you can worship God. And therefore, if you're born in spirit, God will accept you. That's very important. Sometimes even Christian thinks that by living in good manners and by pray and everything, go to church, right? Nice to your friends, nice to your parents is enough, right? No, you have to be born again. Yeah, you have to live in spirit. You have to come to Jesus, yeah, to repent and then accept Jesus and His Holy Spirit. Yeah, because without the Holy Spirit, we cannot live for God. Yeah, that's the highlight of this story. So, children, yeah, there's no excuse. You have to be born again. Otherwise, you're going to be left out. Yeah? Okay? It doesn't matter if your parents are good Christians. Yeah? They cannot vouch for you. In heaven, right? In the gate, we all come with our own, responsibilities. Yeah? With our own record. How do we live? Did we accept Jesus Christ as our Savior? Yeah? Okay, and salvation is personal. Okay, nobody can give you. You have to come yourself to God. Okay, yes. Ya, saudara-saudara sekalian. Nah, seperti yang kita sudah ketahui cerita Nikodemus dan Yesus. Ya, kita semua tahu Nikodemus adalah seorang Farisi. Ya, dia datang kepada Yesus karena dia tertarik akan pengajaran Yesus, ya. Tapi orang Farisi sebenarnya, ya, rata-rata orang Farisi nggak kayak Nikodemus, ya. Jadi Nikodemus ini spesial karena dia bisa melihat kebenaran yang keluar dari Yesus, ya. Sementara kolega-koleganya itu semua membenci Yesus, ya. Mereka menganggap Yesus itu pemberontak, mereka menganggap Yesus itu guru palsu, ya, orang yang tidak taat pada hukum Taurat dan sebagainya, ya. Mereka tidak, sampai sekarang banyak orang Yahudi, ya, yang membenci, bukan sekedar nggak percaya aja, ya, membenci Yesus, ya. Kalau kita lihat di Talmud itu, kalau kalian kita baca itu di Talmud, kalau udah ngomongin Yesus sudah sampai penghinaannya itu udah sampai parah sekali. Baca aja Talmud. Kalau di situ ditulis siapa Yesus, sekarang Yesus ada di mana, ya, ngeri kali, benci sekali sama Yesus, ya. Nah, ya, long story short, ya, mari kita langsung membahas. Jadi saya bacakan kembali Yohanes 3 ayat 3 sampai 8 dan bunyi, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya. Nah, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau kira, Aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh. Ya, again, kita harus lahir baru. Saudara-saudara sekalian, ya, Alkitab menunjukkan bahwa untuk kita bisa selamat, ini gak ada tawar-menawar. Untuk kita bisa selamat masuk surga, kita harus mengalami 2 kali kelahiran. Ya, 2 kali kelahiran, yaitu lahir dari air dan roh. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah ada 2. Kan kita lahir secara jasmani. Yang kedua, yang penting adalah kelahiran dalam roh. Ya, kelahiran yang pertama nggak penting, kelahiran yang kedua lah yang penting. Karena kelahiran pertama
tidak akan membawa kita ke kalau kata-kata gampangnya membawa kita ke neraka. Harus kita lahir yang kedua, yaitu lahir dalam roh, baru kita bisa ke surga. Jadi lahir baru itu tidak ada tawar menawar. Kalau kita mau selamat, harus lahir kembali, harus lahir baru, ya. Nah, sekarang ada 4 kebenaran mengenai kelahiran baru. Ada 4, ya. Pertama, perlunya kelahiran baru, terus makna kelahiran baru, terus sarana Allah bagi kelahiran baru, dan keempat, bagaimana dilahirkan baru. Ya, yang pertama, perlunya kelahiran baru. Seperti yang saya bilang, perlu kita lahir baru. Ya, yang pertama, untuk menjabarkan kembali, yang pertama, karena manusia, kenapa kita perlu lahir baru? Karena manusia sebetulnya mati secara rohani, mati. Ya, makanya kita perlu lahir baru karena lahiran pertama itu mati. Ya, Efesus 2 ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati, ya, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, kita juga tahu ya, sebelum kita lahir baru, kita ini semuanya orang-orang mati, karena kita orang-orang keturunan Adam, ya, dosa keturunan. Ya, semua kita lahir, ya, sebenarnya menjurus ke maut, ya. Jadi kalau kita bisa bayangkan, kita menjurus ke neraka, Tuhan Yesus datang dari atas, ngambil tangan kita gitu, ayo naik. Sebenarnya kita mau ke jurang semuanya. Ya, jadi kelihatan gambarannya. Ya, ini penting sekali karena dengan ini kita tahu kita memerlukan Yesus, kita memerlukan lahir baru. Ya, nah, tapi seperti yang kita tahu, kita punya free will. Ya, Tuhan Yesus datang itu bukan sekedar jambak ditarik terus diselamatkan, enggak. Dia menawarkan tangan. Apakah kita bersedia menyambut tangan itu? Kita ada free will, ya kan? Lebih banyak orang yang enggak, thank you Tuhan Yesus, aku enggak perlu pertolongan, aku mau hidup seperti ini saja. Ya, banyak yang seperti itu. Dan Tuhan tidak memaksa, jadi ada free will, ya. Nah, tapi ya begitulah, seperti yang saya bilang, kalau kalau kita lahir pertama, kita akan menuju ke maut. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Kita lahir sebagai orang berdosa, jadi upahnya maut. Ya, karena itulah kelahiran baru sangat dibutuhkan. Ya, nah yang kedua, kenapa kelahiran baru sangat penting? Ya, karena manusia tidak memiliki sifat rohani. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang rohani, orang-orang yang mengikut Tuhan dan rohani, itu bukan natural, nggak normal. Ya, kita bisa bilang nggak normal itu pemberian Tuhan, pemberian Roh Kudus. Makanya kalau kita lihat orang yang tadinya nggak mengikut Tuhan sama sudah mengikut Tuhan, kalau kita lihat beda sekali matanya. Kalau kita memandang mereka beda. Saya sering gitu melihat ya orang yang tadinya saya ikutin bertahun-tahun hidup untuk dalam dosa, terus tiba-tiba bertobat, beda gitu. Beda mukanya gitu. Ya, yang tadinya kelihatannya penuh dengan kesemesaan pas sudah bertobat indah gitu. Terang gitu, melihatnya juga enak gitu. Ya, beda. Ya. Jadi manusia tidak memiliki sifat rohani. Yohanes 3 ayat 6 berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi lahir yang pertama itu adalah daging. Nah, setelah kita menerima Yesus, Roh Kudus masuk ke dalam kita, nah itu baru roh. Ya, itu yang dapat menyelamatkan kita. Ya. Nah, jadi walaupun kita berusaha berbuat baik, selalu akan jatuh dalam dosa karena tabiat kita adalah tabiat dosa. Ya, jadi saya yakin bahwa kejahatan itu bukan hanya sekedar kesenjangan sosial atau salah pendidikan, ya kan? Nggak punya etika atau dampak kemerosotan ekonomi
atau secara psikologi something wrong gitu ya, berusaha menyelesaikan diri, enggak, bukan karena itu, ya, karena memang kita dasarnya buruk, bobrok, berdosa gitu ya. Jadi artinya karena berdosa itu artinya memberontak kepada Tuhan. Nah, Yeremia 13 ayat 23 mengatakan, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Jadi nggak mungkin bisa berubah, ya. Jadi kalau kita berusaha kalau kita berusaha sendiri, banyak kan orang-orang di dunia ini yang bilang nggak perlu Tuhan, ya memang mereka senang hidup di dalam kegelapan gitu, ya. Kemudian jadi saudara sekalian, kalau kodrat kita manusia berdosa, walaupun kita berusaha berbuat baik, selalu akan gagal, nggak mungkin berhasil, nggak mungkin, ya. Nah, jadi kita memerlukan Tuhan, gitu, ya. Yang selanjutnya tadi manusia tidak memiliki sifat rohani. Terus selanjutnya mengapa kelahiran baru itu sangat perlu? Karena kerajaan Allah itu adalah rohani, bukan kerajaan dunia. Ya, saya kaget kalau melihat orang Yahudi ya ditanya, Mesias kamu kenapa nggak percaya Yesus? Itu kan Mesias kamu. Oh bukan, Mesias kami belum datang, ya kan? Oke, kriteria Mesias kamu apa? Semuanya duniawi, mempersatukan agama, mempersatukan semua negara, membangun tempel yang ketiga. Tahu nggak ini ciri-cirinya siapa? Tahu nggak ini ciri-cirinya siapa? Ciri-cirinya antikristus. Berarti nanti, ya, antikristus itu sama orang-orang Yahudi dianggap Mesiasnya dia. Makanya antikristus sempat berkuasa karena orang-orang di Israel percaya sama dia gitu. Ya. Nah, itu. Jadi dari kriterianya semuanya duniawi loh. Makanya makanya Yesus di sini mengatakan gitu. Kelahiran baru itu bukan duniawi, kerajaan Allah itu bukan duniawi, ya, itu rohani, ya. Nah, jadi kalau orang mau masuk menjadi warga negara kerajaan dunia itu gampang, ya. Tapi untuk memasuki kerajaan Allah itu makanya perlu kelahiran baru, ya. Dan ini paling penting, dan ini tidak bisa dikerjakan oleh manusia, hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Ya, jadi bukan kita yang bisa berusaha untuk masuk ke kerajaan tersebut. Ya, nah itu. Ya, nah yang kedua, makna kelahiran baru. Ya, sekarang banyak maknanya, tapi saya ingin mengatakan dulu apa yang bukan kelahiran baru. Ya, nanti kita ke makna kelahiran baru. Tapi apa yang bukan kelahiran baru? Kadang-kadang kalau kita reverse engineering gitu, kita lebih mengerti, ya. Apa yang bukan kelahiran baru? Ya. Yang pertama, kelahiran baru itu bukan perubahan intelektual atau pembaruan pengetahuan. Jadi orang pintar itu belum tentu selamat. Ya. Jadi intelektualnya berubah jadi pintar atau pengetahuannya semakin banyak, ya. Itu bukan ciri-ciri kelahiran baru. Nggak usah pengetahuan dunia atau buku di library atau apa gitu. Ya, orang-orang yang pintar Alkitab pun belum tentu lahir baru. Ya. Nah, saya mau kasih ada cerita ya mengenai orang pintar tapi yang nggak lahir baru. Ya, jadi dulu zaman dulu di Rusia ada orang yang namanya Joseph. Ya, dia ini dia sekolah teologi, pintar teologi, ya, pintar baca buku dan sebagainya, pintar sekali dari teologi. Nah, pada saat itu
Rusia waktu itu terjadi pergolakan politik, ya, terjadi pergolakan politik. Of course kita tahu semua di mana Lenin, ya, Lenin berkuasa di Uni Soviet. Lenin berkuasa di Rusia. Rusia pada saat itu adalah Uni Soviet, ya. Lenin adalah pemimpin Rusia Uni Soviet dan melakukan banyak sekali perubahan di dalam masyarakat. Ya, kita tahu komunis, ya. Nah, kemudian tahu nggak, Joseph ini, ya, kemudian menjadi pengikut Lenin, ya, mahasiswa teologi Kristen ini. Nah, kemudian suatu saat Lenin digantikan oleh penerusnya. Tahu nggak siapa penerusnya? Namanya Stalin. Apa nama depannya Stalin? Joseph. Jadi si anak teologi ini penggantinya si Lenin. Jadi Joseph Stalin itu yang membunuh ratusan ribu jutaan orang dan ratusan ribu orang Kristen itu mantan mahasiswa teologi. Nah, bayangkan, ya. Jadi kelahiran baru itu bukan perubahan intelektual, ya. Mau belajar sampai kapanpun, kalau Tuhan nggak merubah dia menjadi manusia yang hidup dalam roh, tetap akan tinggal di dalam dosanya, ya. Nah itu. Kemudian kelahiran baru juga bukan usaha memperbaiki diri sendiri dari luar secara lahiriah, gitu. Bukan memperbaiki diri sendiri secara lahiriah, gitu ya. Ya, kita karena beragama gitu kan, kita berusaha sopan, ya kan, berusaha baik sama orang lain, ya kan, berusaha friendly sama orang lain, gitu kan. Semuanya kesannya apa gitu, semua sebab baik gitu. Tapi tetap aja di dalamnya tetap masih gelap, masih busuk gitu, ya. Nah, Tuhan pernah menegur seorang ahli Taurat, orang Farisi. Dia bilang begini, kamu itu tahu nggak? Kamu itu seperti kuburan. Kamu itu seperti kuburan dicat putih, ya. Tapi dalamnya apa? Kalau kuburan itu tulang belulang, kematian, ya. Itu Tuhan bilang sendiri ke orang Farisi. Dari luarnya ini kau bagus, tapi sebenarnya di dalammu itu tulang belulang. Nah, itulah keadaan orang yang bukan hidup di dalam roh. Mau berbuat baik apapun nggak bakalan berhasil, ya. Nah, Tuhan mau perbaiki adalah manusia batinia, dari dalam, yang ada di dalam. Roma 8 ayat 8 mengatakan, mereka yang hidup dalam daging, keinginan hawa nafsu, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita nggak hidup dalam roh, Allah nggak berkenan kepada kita. Ya, ini to the point aja langsung, biar kita biar kita benar-benar tertusuk gitu hati kita, ya. Nah, di Yesaya 64 ayat 6 juga berkata, segala kesalehan kami ini seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi mau sebaik apapun, kalau kita belum hidup di dalam roh, kalau kita belum lahir baru, ya itu hanya luarnya saja, ya. Ya. Nah, yang ketiga, kelahiran baru itu bukan apa lagi? Kelahiran baru bukanlah membuka lembaran baru, ya. Jadi, ya udahlah kita membuka lembaran sekarang. Dulu kehidupan saya jelek, jahat, gitu ya. Sekarang mari kita buka lembaran baru, gitu ya. Tapi kalau lembaran itu, bukunya kan tetap sama, ya kan? Bukunya cuma itu juga, lembarannya yang baru. Tapi bukunya tetap yang itu, tetap sama, gitu loh. Nah, apa artinya itu? Jadi tetap di atas kehidupan yang lama, tetap kita hidup di dalam manusia kita yang lama, gitu. Ya, jadi Tuhan ingin mengubah dari dalam kita. Nah itu, jadi bukanlah membuka lembaran baru. Terus apalagi? Yang keempat, kelahiran baru itu bukan apa? Bukan mentaati peraturan atau syariat agama. Ya, itu bukan lahir baru. Kalau sekedar cuma mentaati peraturan, mentaati syariat agama dan sebagainya, gitu ya, itu bukan lahir baru. Bagus sih bagus, cuma nggak cukup untuk masuk ke kerajaan surga. Ingat cerita perwira namanya Cornelius, ya, di kerajaan baru, ya, di situ si
Cornelius itu perwira pasukan Roma, ya kan, dia baik banget. Udah powerful, udah orang paling kuat di salah satu orang kuat di situ, baik lagi. Ya. Keluarganya baik juga. Dia sering berdoa, dia kan perwira, jadi orang kaya kan, sering memberikan sedekah, selalu semuanya mentaati peraturan agama. Tapi coba lihat, Tuhan tetap bilang nggak cukup. Terus Tuhan berbuat apa dia? Tuhan apakan? Ya, Tuhan bilang melalui malaikatnya, Cornelius, coba kau temuin dulu si Simon Petrus. Dia akan datang ke rumah. Buat apa? Buat apa Tuhan mengirim Simon Petrus? Si Cornelius ini kan orang baik-baik, apalagi yang kurang? Ya kan? Yang kurang apa? Yang kurang dia belum selamat. Kenapa? Jadi kenapa Simon Petrus diutus ke Cornelius? Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah untuk memberitakan Injil. Karena Cornelius ini cuma tahu Torah, cuma tahu aturan-aturan agama. Dia lakukan semuanya baik, Tuhan suka. Tapi nggak cukup. Jadi si Simon Petrus ini memberikan Injil kepada si Simon Petrus. Nah, sekarang baru selamat setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dia. Nah, baru selamat. Padahal dia orang baik-baik sebelumnya. Ya. Jadi kita tahu kan cerita ini ya, si Cornelius perwira ini. Nah, pas Simon Petrus datang ke rumahnya, ya, bukan sekedar dia menerima Injil, tapi juga dia dibaptis. Bahkan dibaptis Roh Kudus. Sekeluarga. Wow, ya. Nah, baru di situ si perwira ini diterima di kerajaan surga. Nah, ini membuktikan apa? Ya, membuktikan ya kita mentaati peraturan gereja, mentaati peraturan syarat agama dan sebagainya nggak cukup untuk bisa masuk ke surga. Ya, oke, apalagi yang bukan? Kelahiran baru itu bukan menjadi anggota gereja. Ya, kan banyak gereja-gereja yang menganggap kalau Anda semua menjadi anggota gereja ini kalian akan selamat. Kan ada gereja yang seperti itu. Ya. Enggak. Gereja nggak menyelamatkan. Yesus Kristus yang menyelamatkan. Ya. Jadi, nah, yang keenam apa itu? Dan keenam apa yang bukan kelahiran baru? Kelahiran baru itu bukan baptisan air. Ada juga kepercayaan agama Kristen yang menganggap bahwa dibaptis itu menyelamatkan. Nah, ini juga bukan. Ya, dibaptis air, dibaptis apapun itu ya, itu nggak menyelamatkan. Itu bukan kelahiran baru. Ya. Nah, memang baptisan air itu sangat penting, of course. Ya. Tapi dibaptis air saja tanpa pertobatan dan kelahiran baru itu percuma. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ada seorang bernama Simon, si tukang sihir. Dia itu udah dibaptis air, tapi masih jadi tukang sihir. Bayangin. Ya, ternyata dia tidak lahir baru, ya masih busuk gitu loh. Nah, terus dia melihat ini miracle terjadi, dia minta supaya itu bisa dia lakukan juga. Dan mintanya gimana untuk memperoleh itu? Dia mau bayar. Ini saya kasih duit, tolong miracle yang kau bikin itu coba ajarkan saya, berikan ke saya. Nah, itu kan berarti nggak ini, padahal dia udah dibaptis air. Tapi apa yang Simon Petrus bilang, enyahlah engkau, binasalah engkau dengan uangmu itu, karena kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dihukum oleh Tuhan. Ya. Nah, ya jadi, ya makanya nggak ada faedahnya sebelum dibaptis adalah sekedar dibaptis, harus bertobat. Ya. Amin. Ya, amin. Ya, kalau dibaptis, kalau kayak Simon Petrus, kayak si orang ini ya, saudara, ada orang dibaptis air, tapi kalau kelahiran baru maka nggak ada faedahnya gitu, nggak ada perubahan. Ya, kalau nggak lahir baru, kalau nggak bertobat. Jadi sebelum dibaptis, ya dia adalah orang berdosa, tapi yang kering. Tapi setelah dibaptis, dia adalah orang berdosa yang basah, tapi sama-sama berdosa. Ya. Nah, jadi demikian
Kelahiran baru itu apa dong kalau gitu? Lebih dari 30 menit. Bisa itu kan makanya saya apa namanya? Iya, ya udah. Jadi kelahiran baru itu apa? Ya. Setelah kelahiran baru itu adalah pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Dan apa aja itu? Yang pertama, kelahiran baru adalah pembaharuan batin seperti yang kita udah bahas tadi, pembaharuan rohani. Ya, ada perubahan total di dalam tabiat kita. Ya. Jadi dari dalam, bukan luarnya yang dipercantik atau apa gitu, diperbagus. Dari dalam harus dirubah. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kelahiran baru itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi nggak bisa kita melahirkan baru diri sendiri, enggak. Roh Kudus yang harus mengerjakan itu. Ya, Roh Kudus. Ya. Jadi Yohanes 1 ayat 3 mengatakan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya. Jadi itu datangnya dari Allah. Ya. Jadi hanya Allah lah yang bisa melahirkan manusia. Pendeta juga nggak bisa melahirkan barukan orang. Ya. Ini adalah karya Allah Roh Kudus dalam hati kita yang membalikkan hati kita supaya kita sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Kemudian yang ketiga, apa makna? Yang ketiga, kelahiran baru itu kita menjadi ciptaan baru. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Ya, jadi dirombak. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelum-sebelumnya, ya, jangan pakai manusia yang lama lagi, harus dirubah semuanya, harus ada yang baru. Harus dirombak semuanya, dihancurkan yang lama, yang baru ditimbulkan. Ya, saya ambil contoh ada suatu cerita yang sebagai contoh aja supaya kita bisa mengerti. Jadi suatu kali ada orang kaya dari kota. Ya. Dia datang ke pinggiran kota, dia ingin membeli sebuah tanah yang luas. Ya. Jadi dia mau membeli suatu tanah yang luas, mau membuat kompleks pabrik, itu semua bagus. Ya. Pokoknya yang bagus-bagus lah. Ya. Terus dia udah cari-cari, lalu ketemulah dia sama seorang petani. Ya. Nah, si petani ini punya tanah yang luas. Ya. Punya tanah yang luas, ada padinya sedikit, ya di situ. Tapi di tengah-tengahnya juga, ya karena petani ya, dia punya rumah juga di tengah-tengah ada rumah tapi jelek banget. Ya udah hancur-hancur jelek gitu kan. Bahkan tanah-tanah sekitarnya juga jelek gitu kan. Nah tapi dia lihat tanahnya, dia suka. Akhirnya apa? Si orang kaya ini bilang, ya udah saya beli deh. Ya, nggak apa-apa saya beli semuanya, tanah kamu semuanya ini. Ya, terus dia bilang bahkan langsung dikasih DP-nya. Nih. Ya, DP-nya semuanya, terus dia bilang nanti jadi gini, seminggu lagi atau 2 minggu lagi saya kembali, ya tolong diurus surat-suratnya semua ke notaris biar beres, langsung saya kasih semua duitnya ke kamu, langsung beres, ya kan? Nah si petani ini senang, ya kan? Nah akhirnya pas si orang kaya ini kembali ke rumahnya, si petani ini teranyutlah hatinya. Aduh baik banget ini orang kaya ini ya. Baik kali, nggak macam-macam, langsung dibayar semuanya. Aduh, kayaknya saya harus membalas kebaikan dia. Nih, apa yang bisa saya lakukan ya? Terus tiba-tiba dia ngeliat rumah dia yang rusak itu, yang bobrok itu. Oh, ayo, aku perbaikin rumah ini. Aku udah diperbaikin rumahnya, dicat putih apa semuanya, jadi agak bagusan gitu. Jadi lebih bagus lah, ya. Jadi lebih bagus. Nah, terus oke lah. Nah, minggu datang si orang kaya ini kembali, ya, mau meneruskan bisnisnya, mau bayar semuanya. Dia datang, dia kembali ke tanah tersebut, dia melihat, loh, mana tanahnya ya? Mana? Soalnya patokannya rumah yang jelek tadi, ya kan? Dia datang ke situ terus dia lihat, loh, mana tanah yang saya beli? Ya, itu rumah tapi bagus. Ya, akhirnya dia keluar, tempat ke jalan, dia ketemu sama si petani pemiliknya itu, dia bilang, loh. Ini ya rumah tanah yang mau saya beli. Iya betul Pak, betul Pak.
Iya, jadi saya waktu Bapak pulang, aduh saya gimana gitu sama Bapak baik sekali. Jadi apa yang bisa saya berbuat sama Bapak? Akhirnya saya bagusin di rumah, saya cat semua putih gini. Jadi Bapak bisa senang gitu. Tahu nggak balasan jawaban si Bapak itu apa? Loh, kenapa Pak? Loh, kenapa Bapak berbuat begitu? Nggak perlu Pak. Tahu nggak kenapa? Karena saya mau rombak semuanya ini. Mau saya hancurkan semuanya, mau saya bersihkan semuanya, rombak semuanya, jadi yang baru. Oh gitu ya? Iya, nggak perlu Pak. Nah, sama juga kayak kelahiran baru itu seperti itu. Bukan diri kita yang lama itu yang diperbaiki, bukan diri kita yang lama itu harus dihancurkan. Harus dihancurkan itu, jangan disisain lagi. Jadi karena kelahiran baru itu artinya apa? Jadi orang yang baru. Karena orang yang lama itu daging, yang baru itu nggak ada hubungannya sama daging. Lahir baru itu jadi orang yang di dalam roh. Jadi jangan disimpan yang lama-lama itu, buang semua. Jadi ganti ke yang baru, yaitu lahir di dalam roh. Ya. Nah, jadi kelahiran baru itu bukan kekurangan kita jadi lebih baik, enggak. Tapi manusia lama kita hancurkan, itu terus kemudian kita jadi yang baru, dan kemudian kalau sudah menjadi orang yang baru kita mempunyai kehidupan yang beda juga. Ya, kalau orang yang hidup dalam roh, ciri-cirinya apa? Menyukai kekudusan, ya kan? Kebenaran Tuhan kebenaran Tuhan selalu menjadi semangat dia. Gitu. Ya, pikirannya udah bukan kayak orang yang kedagingan lagi, gitu. Ya. Iya. Jadi yang ketiga, jadi kemudian yang ketiga itu sarana Allah bagi kelahiran baru. Ya, yang pertama, perlu kita sarana Allah untuk bisa lahir baru. Ya, pertama kehendak Allah. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terdapat kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbaik dan bertobat. Jadi Bapa di surga lah yang berkehendak agar kita bisa lahir baru. Ya. Nah, yang kedua, kelahiran baru adalah karya Kristus. Ya, Yohanes 3 ayat 14 berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya, jadi kita tahu cerita ini ya, di mana orang Israel pada saat itu dipatuk sama ular. Jadi cara menyembuhkan mereka Musa mendirikan kayu salib itu, terus ada tembaga berdarah untuk ular, semua yang melihat ke situ sembuh. Sama seperti Kristus, ya. Semua kita ini adalah orang-orang mati, tapi ketika kita melihat Kristus, kita hidup kembali. Ya, nah itu. Kemudian keselamatan itu adalah sarananya apa? Firman Allah, of course. Ya, Yakobus 1 ayat 18 berkata, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, nah, kemudian yang keempat, Allah juga sediakan kelahiran baru adalah karya Roh Kudus, ya. Kehendak Allah, pekerjaan firman Tuhan, dan of course Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafkan manusia akan dosanya. Ya, kalau Roh Kudus nggak bekerja, kita nggak tahu kalau kita telah melakukan kesalahan atau kita telah berdosa, gitu ya. Nah, Titus 3 ayat 5 mengatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Ya, nah kita harus meresponi pekerjaan Roh Kudus ini. Ya, jadi kan sering kita melihat ilustrasi ya, bahwa ilustrasi yang paling terkenal lah. Ya kan? Ada orang mau ngasih ke kita, mau ke saya gitu,
Santo ini saya mau kasih duit nih $1.000 nih di tanganku. Saya duduk di situ gitu. Oh iya terima kasih. Tapi saya nggak datang mengambil uang itu. Terima nggak saya? Enggak lah. Jadi sama juga. Jadi aku harus datang dan mengambil pemberian tersebut. Gitu. Ya. Jadi sama juga seperti ini. Ya kita harus meresponi pekerjaan Roh Kudus yang ingin menyelamatkan kita. Ya, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan Anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Ya. Dan yang terakhir, bagaimana kita dilahirkan baru? Bagaimana? Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Itu penting sekali. Ya, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Nah, tanpa kesadaran kita manusia berdosa, kita tidak akan, kalau orang nggak merasa bersalah, nggak membutuhkan keselamatan. Kalau kita merasa nggak berdosa, kita nggak butuh keselamatan, ya kan? Seperti cerita di di Alkitab yang pemungut cukai dan orang Farisi, ya kan? Yang datang berdoa, ya kan? Si Farisi dengan sombongnya bilang, oh Tuhan, berdoa sama-sama kan? Oh Tuhan, saya ini orang baik, saya kasih perpuluhan, saya mimpin agama, ngajar ini, ngajar itu, gitu. Nggak kayak pemungut cukai di samping saya ini, dia orangnya nipu orang terus gini, kan? Saya orang baik, ya kan? Malah justru doa seperti itu yang ditolak Tuhan. Sementara pemungut cukai, doanya bagaimana? Dia bilang, aduh sambil pukul dada gitu kan, aduh saya berdosa Tuhan, saya berdosa, tolong ampuni saya Tuhan. Itu yang diterima Tuhan. Ya, jadi kalau kita nggak sadar kalau kita orang berdosa, kita merasa kita nggak perlu diselamatkan. Ya, jadi harus sadar dulu bahwa kita ini orang berdosa. Ya, kemudian yang kedua, nah seperti PA kita yang dulu, kita harus bertobat. Nah, ya kan? Bahasa Yunani-nya ingat metanoia. Ya, jadi ingat waktu itu kan bertobat artinya apa? Tadinya kita sebelum menerima Yesus, kita jalannya menuju ke sana. Nah, bertobat itu artinya apa? Artinya benar-benar berbalik jalannya, melawan arah dari yang sebelumnya. Ya, ganti arah kemana? Ganti arah ke arah Tuhan. Ya, jadi kita harus bertobat. Ya, itu paling penting. Pertama, kita sadar kita berdosa. Kedua, kita bertobat. Ya, dan yang terakhir, menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, nah, jadi lengkaplah sudah. Ya, jadi again, kelahiran baru itu mutlak, nggak bisa ditawar-tawar. Ya, tanpa kelahiran baru kita nggak akan diterima di kerajaan Allah. Kita harus lahir baru. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih ya Bapa atas firman yang Kau berikan kami pada saat ini. Kami di-refresh ya Bapa, kami diingatkan kembali ya Bapa siapa kami dan siapa kami setelah kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa ya Bapa agar kami semua masing-masing di tempat ini ya Bapa terus merindukan Roh Kudus untuk terus bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus menjadi orang-orang yang lahir baru, sehingga pada suatu saatnya nanti kami tidak surprise kalau kami tidak diterima di kerajaan Allah, tapi kami benar-benar tahu dari sekarang ya Bapak bahwa kami telah lahir baru dan kami akan menjadi anggota kerajaan Allah pada saatnya nanti. Terima kasih ya Bapak, tolong kami ya Bapak, ingatkan kami selalu, tolonglah kami untuk dapat hidup sebagai orang-orang, sebagai anak-anak yang baru, manusia yang baru, manusia yang hidup dalam roh. Terima kasih ya Bapak, dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.